Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Benu dari kelas tingkat 1 reguler A D3 Kabupaten Kupang. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perdarahan dan pembekuan darah. Definisi perdarahan. Perdarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Penyebab pendarahan. Cedera dan penyakit adalah penyebab utama dari perdarahan. Cedera pada organ tubuh dapat menyebabkan pembuluh darah pecah, walaupun tidak ada tusukan pada kulit. Contoh yang baik adalah memar akibat pukulan yang keras. Pada awalnya, memar akan berwarna merah karena ada kumpulan darah yang mengalir dari pembuluh kapiler yang pecah. Pendarahan seperti ini biasanya tidak pernah dan seringkali tidak membutuhkan pertolongan medis. Baik, selanjutnya, kelainan yang berhubungan dengan pendarahan, penyakit darah yang mempengaruhi darah merah. Satu, anemia. Pengidap anemia memiliki jumlah sel darah merah yang rendah. Anemia ringan sering tidak menimbulkan gejala. Anemia yang lebih parah dapat menyebabkan kelelahan, kulit pucat, dan sesak napas saat aktivitas. Yang kedua, polisitemia vera. Tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah. Kelebihan sel darah merah biasanya tidak menimbulkan masalah, tetapi dapat menyebabkan pembekuan darah pada beberapa orang. 3. Malaria. Gigitan nyamuk mentransmisikan parasit ke dalam darah seseorang, di mana nyamuk menginfeksi sel darah merah. Secara berkala, sel darah merah pecah, menyebabkan demam, menggigil, dan kerusakan organ. Infeksi darah ini paling umum di beberapa bagian Afrika, tetapi juga dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka yang berpergian ke daerah yang terkena dampak harus mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, penyakit yang mempengaruhi darah putih. 1. Limfoma. Suatu bentuk kanker darah yang berkembang di sistem getah bening. Pada limfoma, sel darah putih menjadi ganas, berkembang biak dan menyebar secara tidak normal. Yang kedua, leukemia. Suatu bentuk kanker darah di mana sel darah putih menjadi ganas dan berkembang biak di dalam sumsum tulang. Yang ketiga, multiple myeloma. Multiple myeloma adalah kanker darah di mana sel darah putih yang disebut sel plasma menjadi ganas. Yang keempat, sindrom myeloplastik. Sindrom myeloplastik merupakan keluarga kanker darah yang mempengaruhi sumsum tulang. Selanjutnya, penyakit darah yang mempengaruhi platelet. Yang pertama, trombositopenia adalah jumlah trombosit yang rendah dan dalam darah. Banyak kondisi menyebabkan trombositopenia. Yang kedua, purpura idiopatik. Trombositopenik merupakan suatu kondisi yang menyebabkan jumlah trombosit yang terus-menerus rendah dalam darah karena penyebab yang tidak diketahui. 3. Heparin trombositopenia adalah jumlah trombosit yang rendah disebabkan oleh reaksi terhadap heparin, pengecer darah yang diberikan kepada
banyak orang yang dirawat di rumah sakit untuk mencegah pembekuan darah. Yang keempat, trombotik penik purpura adalah kelainan darah langka yang menyebabkan gumpalan darah kecil terbentuk di pembuluh darah di seluruh tubuh. Yang kelima, trombositemia esensial. Tubuh produksi terlalu banyak trombosit karena penyebab yang tidak diketahui. Selanjutnya, etiologi perdarahan, etiologi PPH. Penyebab primer pendarahan postpartum atau PPH beberapa tahun terakhir banyak disingkat dengan tempat T, yaitu ton atau tonus. Atonia uteri, trauma, perlukaan jalan lahir, inversi uterotirus atau jaringan, retensi plasenta, plasenta akreta, trombin gangguan. Koagulasi Antonia uteri. Antonia uteri merupakan penyebab paling banyak PPH, mungkin sekitar 70% kasus. Pada kondisi ini, otot polos uterus gagal berkontraksi untuk menjepit pembuluh darah siprial di tempat perlengkapan plasenta sehingga perdarahan terjadi sangat cepat. Kecepatan aliran darah pada uterus diperkirakan 700 ml per menit, sehingga dapat dibayangkan kecepatannya yang hilang. Yang berikut, proses koagulasi darah. Proses pembekuan darah atau disebut juga dengan koagulasi adalah kondisi di mana darah Anda menggumpal untuk menghentikan perdarahan. Kondisi ini bisa jadi hal yang menguntungkan, bisa juga buruk bagi kesehatan, tergantung kondisi setiap orang. Pasalnya, mekanisme pembekuan darah memang diperlukan dalam situasi tertentu. Komponen atau unsur-unsur dalam darah yang membantu hemostasis atau pembekuan darah, yaitu yang pertama, trombosit. Trombosit atau yang dikenal juga dengan keping darah adalah sel terbentuk kepingan yang terkandung di dalam darah. Trombosit dihasilkan oleh sel-sel di dalam sumsum tulang bernama megakarosit. Peran utama trombosit adalah membentuk gumpulan atau bekuan darah sehingga perdarahan dapat dihentikan atau diperlambat. Yang kedua, faktor koagulasi atau pembekuan darah. Faktor koagulasi atau memiliki sebutan lain faktor pembekuan darah adalah jenis protein yang diproduksi oleh hati untuk membekukan darah. Selanjutnya, mekanisme atau proses pembekuan darah terjadi dalam rangkaian interaksi kimiawi. Yang pertama, pembuluh darah menyempit. Ketika tubuh terluka dan mengeluarkan darah, artinya telah terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, saat itu juga pembuluh darah akan mengenjang sehingga terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, sumbatan dari trombosit terbentuk. Pada bagian pembuluh darah yang rusak, trombosit akan segera menempel dan membentuk sumbatan agar tidak banyak darah yang keluar. Yang ketiga, faktor koagulasi membentuk pembekuan darah. Di saat yang bersamaan, faktor-faktor koagulasi atau pembekuan akan membentuk reaksi yang disebut dengan kaskade koagulasi. Yang keempat, proses pembekuan darah berhenti. Agar pembekuan darah tidak terjadi secara berlebihan, faktor-faktor koagulasi akan berhenti bekerja dan trombosit diambil kembali oleh darah. Masalah yang bisa terjadi dalam proses pembekuan darah. Yang pertama, pembekuan darah terganggu. Ketika jumlah faktor pembekuan darah tidak mencukupi, proses pembekuan darah pun terganggu. Akibatnya, perdarahan dapat berlangsung lebih lama dan sulit dihentikan. Misalnya saja orang dengan
hemofilia.